Ustaz yang membacakan hadis dengan tidak sempurna, tidak membacakan semuanya. Kalaulah hadis itu dibacakan dari mulai sanad sampai matan sampai habis, maulah seminggu menjawab kau. Maka dipilihlah hadis itu yang mengena pada tajuk kajian. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, tolong jelaskan tentang solat berjamaah ke masjid. Sab'atun yuzillumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7. Takkan ke-7-7-nya disabit? Sabitlah salah satu yang mengena pada tajuk masalah. Itu dilakukan para ulama dulu. Tengok Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Dipotongnya hadis itu untuk menyebutkan masalah yang terkait dengan pertanyaan. Bagaimana pandangan Ustaz tentang orang yang paham tentang agama tapi tak mau untuk mengamalkannya? Kok sama macam yang tadi. Kabura maqtan indallah, orang yang paling dimurkai Allah. Bagaimana dengan orang rajin ibadah, rajin puasa sunat, rajin berinfak, sudah pergi haji tapi tak mau mengeluarkan zakat mal, sedangkan dia memiliki pendapatan yang lebih? Tidak ada makna solatnya, karena solat itu tanha 'anil fahsya wal munkar, sedangkan menahan zakat itu fahsya. Umar bin Khattab bersama Abu Bakar memancung kepala orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kenapa dia pisahkan salat dan zakat? Maka ini orang halal kepalanya dimancung. Kenapa dia pisahkan salat dan zakat? Bagaimana dengan aparat pemerintah yang zalim? Apakah itu termasuk orang zalim? Pemerintah, polisi, jaksa, hakim, zalim, makan duit negara, APBN, di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya akan panjang berkepanjangan. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyit, kau akan jadi mayat, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum tentang orang yang berjenggot? Bagaimana dengan pandangan Islam tentang sorban? Jenggot hukumnya sunnah. Yang berjenggot bagus, yang tak berjenggot kurang bagus. Apa hukum sorban? Nabi bersorban. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi itu bersorban pakai kain hitam. Pernah pakai kain hitam, selalu pakai kain putih. Ali bin Abi Thalib waktu mau perang dipakaikan Nabi sorban warna hitam. Ustaz, apa hukum yang kita terima di akhirat nanti kalau kita membuang sampah ke pengarangan orang lain? Ittaquz zulma, jangan kalian berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, perbuatan zalim akan dituntut pada hari kiamat. Jangankan sampah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi, apalagi sebesar tong sampah, dituntut di hadapan Allah. Jangan pernah buat aniaya sama orang. Hidup ini simpel saja. Sama Allah jangan buat dosa, kepada manusia jangan aniaya. Ustaz, bagaimana agar cara mudah menghafal Quran? Dihafal sebelum subuh. Jago jamompe, baca ulang-ulang, dibawa solat sunat tahiyatul masjid. Waladhdallin, amin. Itu waktu ayat baca. Dibawa dalam solat. Nanti sembahyang duha bawa balik dalam solat. Qabliyah zuhur bawa balik. Sesudah zuhur ambil kotek, dicatat ulang, ditulis ulang. Menulis itu sama dengan 10 kali mengulang hafalan. Begitu cara kami waktu kuliah dulu. Karena di Al-Azhar wajib menghafal setahun 2 juz. Setahun 2 juz. Mata kuliah 3 boleh, tambah 2 juz. 4 boleh mata kuliah. Kalau tidak lulus, beasiswa putih. Berat. Maka begitu cara kami dulu menghafal. Sebelum subuh dihafal, sembahyang subuh qabliyah, tahiyatul masjid diulang balik. Apa peranan wanita dalam membina rumah tangga? Saya lebih banyak dibentuk dididik oleh emak, karena ayah mencari nafkah. Maka ibu peran mengaji, memasukkan ke sekolah, emak mendidik ibu. Ibu tak boleh berhenti. Mau kemana? Sama siapa? Kenapa tak berjilbab? Ketika ibu berhenti bercakap, kiamat sudah terjadi. Ibu mulut tak pernah berhenti, macam mesin pompong rusak. Kalau sampai ibu diam, anak jadi hantu, jadi setan. Ingat, ibu harus berperan, karena perempuan itu
penanggung jawab luar biasa. Karena suami pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang. Saya seorang laki-laki umur 40 tahun. Saya mengajar Al-Quran kepada wanita umur 30, 40 sampai 50. Satu hal dalam masjid berhadap-hadapan. Jangan berhadap-hadapan. Jangan berhadap-hadapan, buat jarak agak jauh sedikit, menimbulkan fitnah. Pertama, jangan berhadap-hadapan berdekat sehingga membangkitkan nafsu syahwat. Yang kedua, jangan berdua-dua, ada orang lain. Mata tundukkan, ghuddu absarakum, tundukkan pandang. Walaupun mengajar, letakkan lidah di atas, nampak pula lidahnya, bangkit syahwat. Hindari fitnah. Hindari fitnah. Tapi mengaji tetap terus. Khairukum, orang yang paling baik, man ta'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Quran, wa 'allamahu, yang paling baik di antara awak iko, bukan yang paling kaya. Yang paling baik siapa? Yang mengajarkan Al-Quran. Tetap bapak mengajar. Saya seorang imam senior di kalangan jamaah saya, tapi sholat fardu di rumah seperti zuhur dan asar. Sedangkan jarak rumah saya dari masjid 150 meter. Nabi diminta izin. Yang minta izin itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, ya, ana rajulun dharir, saya buta, tak bisa menengok jalan. Apa kata Nabi? Hal sami'tan nida, apakah kau dengar suara azan? Fa'ajib, engkau wajib datang. Maka kalau dia tidak sakit, tidak ada uzur syar'i, tetap datang ke masjid. Tidak hanya imam, semua laki-laki ke masjid. Laki-laki sholat di masjid. Apa kata Nabi? La yantayanna, mereka yang sholat di rumah jangan ulang. Jangan ulang sholat di rumah. Siapa yang sholat di rumah, la u'arriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumahnya, kata Nabi. Kalau hidup Nabi ini bertambah titik api di Provinsi Riau. Saking banyak rumah dibakar karena tak sholat berjamaah. Maka laki-laki sholat berjamaah. Siapa laki-laki yang tak mau sholat berjamaah, operasi plastik macam Dorce, sholat di rumah jadi bencong, na'udzubillah. Apa hukumnya Ustaz? Imam sebelum sholat fardu angkat takbir, memberi tausiah, merasa hangat, buka saja hijab di depan ibu-ibu. Angkat takbir, memberi tausiah, jika merasa hangat, buka saja hijab di depan ibu-ibu. Ini masalah peringatan. Luruskan shaf, boleh dia luruskan. Luruskan shaf. Kalau merasa panas, buka hijab. Betul. Guna hijab ini supaya laki-laki jangan memandang perempuan. Mana tahu ada anak lajang, dia tengok wajah perempuan. Tapi dia sebelum angkat takbiratul ihram, dia mesti lurus. Luruskan shaf, matikan HP. Bagus. Luruskan shaf, kunci sepeda motor. Saya baru balik dari Jakarta Jumat kemarin khutbah. Luruskan shaf, semua tas letakkan di muka, di sini banyak maling. Jakarta gini. Luruskan shaf, tas jangan di belakang, banyak maling, pencuri, kata imam. Jumat kemarin aku balik dari Jakarta. Boleh, dia ngasih tahu jamaah. Asal jangan dia bilang, luruskan shaf, siapa yang kepanasan, buka aja baju. Ustaz, saya seorang imam sholat Jumat, tapi saya subuh sholat di rumah, kira-kira jam 6 pagi, secara istiqomah. Mana ada sholat subuh di rumah? Aduh, ini kenapa ini sholat di rumah banyak? Banyak sholat ke masjid, balik ke masjid. Bagaimana cara menghilangkan sifat sombong yang ada pada diri kita, Pak Ustaz? Orang yang punya sifat sombong, itu ada iblis dalam dirinya. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Gimana cara menghilangkan sombong? Ada orang sakit, tengok tuh orang sakit,
Orang sakit tak ada guna harta, tak ada guna duit, tak ada guna semua. Sakit, tengok orang mati. Orang mati mana angkuhnya, mana kejabatannya, mana kekuasaannya, hilang. Dengan itu insya Allah hilang angkuh sombong. Kalau sudah tengok orang mati tetap juga sombong, ini orang sudah kena penyakit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Bagaimana kita menyikapi orang yang sombong? Orang yang sombong itu kata Imam Syafi'i, balas dia dengan sombong. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong sedekah. Saya kalau ada orang sombong, saya balas sombong balik. Itu sedekah untuk dia. Seorang jamaah masjid tidak aktif melakukan sholat berjamaah, namun setiap kali dia pergi masjid, dia ingin menjadi imam. Ini mesti dikudeta. Tak betul ini orang. Di masjid kami ada seorang imam yang tak menjaga hubungan baik dengan sanak saudara, bahkan kadang sering bertengkar. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Apa amalan yang baik untuk malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban, Allah bukakan pintu ampunan kepada seluruh orang yang berdoa malam nisfu Sya'ban. Yang tak dapat ampunan cuma dua. Pertama musyrik, yang kedua musyahid, orang yang belum berdamai. Pertama musyrik, yang kedua musyahid, orang yang belum berdamai. Amalannya bebas, mau baca Quran, mau berzikir, mau tahajud, terserah, amalan bebas. Adakah sholat nisfu Sya'ban? Sebab di masjid kami sering dilakukan sholat nisfu Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban. Itu amalan tabi'in. Sudah saya tulis di buku saya 37 masalah populer. Siapa yang punya buku itu bisa difotokopi. Ustaz Muslim punya, fotokopi punya beliau. Amalan tabi'in. Nama imamnya Imam Ad-Dhahhak, Makhul, Khalid bin Ma'dan. Mereka datang ke masjid beramai-ramai melaksanakan sholat sunat di malam nisfu Sya'ban. Baik, tak salah. Bagaimana dengan pemimpin yang terlalu mengaku-akukan dirinya? Itu Fir'aun. Saya. Kalau bukan karena saya, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun matinya di Laut Merah. Pemimpin yang macam ini mati di Sungai Kampar. Mesti balik kepada tuntunan ajaran Islam. Saya seorang pegawai negeri, memiliki beberapa lahan kebun sawit. Saya layak untuk mengeluarkan zakat, tapi saya punya utang di bank yang harus saya lunasi. Yang dilihat bukan hutangnya, tapi yang dilihat hasilnya. Karena kalau cerita utang, orang kaya punya duit 1 miliar, hutangnya 2 miliar. Semua orang-orang kaya itu dililit utang semua. Maka yang dilihat bukan utang, tapi berapa hasil, keluarkan zakatnya. Walaupun utang di sekeliling pinggang. Haramkah jika saya sebagai istri mencari nafkah untuk anak dan suami? Bagaimana dengan makanan yang dimakan oleh suami? Suami haram memakan pencarian istri, kecuali istrinya izin. Haram suami memakan harta istri, kecuali istrinya izin. Karena suami tidak ada menerima nafkah dari istri. Itu beda harta suami sama harta istri. Tapi kalau kata istrinya, makanlah bang, tapi jangan macam-macam ya bang. Makanlah, halal. Apa hukum jika memasukkan anak kerja sekolah tapi pakai menyogok? Ar-rasyi wal murtashi finnar. Yang menyogok, yang menerima sogok masuk neraka. Yang menyogok lewat PNS menyogok, lulus, maka gajinya haram, tunjangannya haram, uang SPPD haram, pensiunannya haram, haram, sampai mati makan haram. Hiduplah, berapa lama dinikmati? Lulus umur 30, pensiun umur 58, 28 tahun makan haram. Ustadz Somad itu cakap begitu karena tak lulus PNS tuh. Saya PNS, UIN Suska,
NIP saya 19770582099011011. PNS saya. Dan saya lulus, tidak nyogok, tidak pakai sogok. Macam mana caranya Pak Ustaz? Doa aja namanya. Bagaimana cara menyelamatkan umat di zaman ini dari fitnah? Banyak-banyak pengajian. Buat tabligh akbar. Datangkan Ustaz kemari. Tak bisa ke sini, datang ke Pekanbaru mengaji. Subuh Sabtu, subuh Ahad. Subuh Sabtu Ustaz Somad di An-Nur. Subuh Ahad di Ustaz Mustafa Umar. Datang pengajian. Subuh yang lain mungkin tak bisa kerja. Subuh Sabtu, subuh Ahad libur. Datang, ikut pengajian. Apa saja yang mendatangkan azab pada sebuah kampung Pak Ustaz? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang buat munkar. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, la yushikanna ayyab'asallahu 'alaikum iqaban, akan turun azab ke kampung itu. Summa tad'unahu, kalian berdoa, jauhkan azab ya Allah, jauhkan azab ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Kalau tak ada amar ma'ruf nahi munkar di kampung ini, akan turun azab melimpah ruah. Ada yang mengatakan berdirinya orang sholat setelah sujud, posisi tangan tidak boleh seperti waktu sujud, karena itu menambah rukun dalam sholat. Ada orang mengatakan berdiri sholat setelah sujud, posisi tangan tidak boleh seperti waktu sujud, karena itu menambah rukun dalam sholat. Cemana posisi tangan tak boleh waktu sujud? Cemana bentuk? Tak terbayang saya. Tak ada menambah. Dia tidak menambah gerakan, dia tidak menambah rukun sujud. Bangkit dari sujud, bangkit tegak langsung. Allahu Akbar. Di masjid kami banyak menolak jika diminta untuk menjadi pengurus masjid, karena banyak yang sikut menyikut, saling tanduk menanduk. Berarti tak dipotong waktu kurban kemarin. Aduh, macam mana ini? Berjamaah lah. Alaikum berjamaah, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Ini masjid ini udah cantik. Zaman dulu orang buat masjid dari kayu. Cobalah tengok bagaimana pembangunan masjid Jami air tiris. Itu jika nenek moyang orang Kabupaten Kampar pejuang. Itu masjid itu menunjukkan bagaimana nenek moyang orang Kampar ini dulu bersatu membangun masjid. Tiang-tiang, saya ceramah di sana diundang. Tengoklah Pak Ustaz, tiang-tiang dan godang tak pakai. Ini nenek moyang kami semua membangun. Itu menjadi aset cagar budaya nasional. Orang se-Indonesia ini tahu. Saya ceramah di Kuala Lumpur, Malaysia. Datang bapak-bapak, Pak Ustaz dekat dari masjid yang tidak pakai paku itu. Tahu. Orang Kuala Lumpur tahu masjid tak berpaku. Itu dibangun nenek moyang orang Kabupaten Kampar. Ini menunjukkan mereka dulu orang yang bersatu membangun masjid. Kenapa sekarang sudah zaman maju kita malah berkelahi di masjid? Aduh, kalau tahu begini saya tak datang tadi pengajian. Saya sudah lama tidak sholat dan pergi ke masjid. Sekarang sudah berumur, tapi setelah mendengar ceramah-ceramah Ustaz, hati saya tergugah untuk ke masjid. Alhamdulillah, saya ingin belajar, tapi malu. Pasti banyak yang mengejek. Bagaimana caranya Pak Ustaz agar hati saya kuat untuk mulai? Setiap nampak orang mengejek, hitung satu pahala. Ngejek satu pahala, ngejek satu pahala. Kalau ada yang belum mengejek, kenapa tak mengejek? Ejek. Gitu caranya. Apa hukum jilbab? Jilbab wajib. Jilbab itu menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu namanya jilbab. Adapun kain yang hanya menutup kepala itu namanya khimar. Jilbab artinya menutup aurat. Yang nampak hanya wajah dan tapak tangan saja. Yang dimaksud dengan tapak tangan zahiruha wa batinuha. Kau boleh nampak. Jangan pula ikut nampak. Kadang-kadang perempuan ini nampak untuk menunjukkan gelang emasnya besar. Kau bilang, Pak Ustaz, karena sekarang banyak yang kadang berjilbab, kadang tidak. Jilbab itu tetap pakai di dalam rumah, di luar rumah pakai jilbab. Kecuali di rumah itu dia sama suaminya saja. Kadang orang ini pada suami dia berjilbab. Suami orang dia tak berjilbab. Pak Ustaz, bagaimana pakaian wanita yang syar'i Pak Ustaz?
pakaian wanita yang syar'i macam pakaian ibu-ibu. Dari ujung ibu, itu syar'i semua. Adapun yang tak syar'i adalah yang menampakkan sempit, menjerit paha itu saking sempitnya. Tolong. Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai baju, ariyatun tapi telanjang, pakai baju tapi telanjang. Kenapa? Karena sempit, nampak bentuknya, tak boleh. Sedangkan laki-laki pakai baju Melayu itu mesti pakai songket. Kenapa laki-laki pakai songket? Malu nampak bentuk belakang muka. Apalagi perempuan pakai baju kurung, pakai rok panjang. Jangan biarkan istri anak perempuan kita. Laki-laki yang membiarkan anak perempuannya, istrinya tampak auratnya, maka dia disebut Nabi dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahram, tak ada cemburunya sedikit. Nauzubillah. Siapakah mahram kita Pak Ustaz? Karena banyak orang yang pada hari raya bersalaman, laki-laki dan perempuan, guru kepada murid bersalaman. Saya tidak pernah bersalaman dengan mahasiswi. Saya mengajar di Queen Suska 2008 mulai masuk. Waktu itu masih lajang, masih ganteng-gantengnya 2008. Datanglah mahasiswi. Mahasiswi Fakultas Tarbiyah mengulurkan tangan, cantik pula. Mau diulurkan haram, mau tak diulurkan mubazir. Gimana nih? Dia sudah mengulurkan tangan. Akhirnya saya gini kan, ini dapat saya dari film Mahabharata. Begitu saya gini kan, dia pun tak jadi. Sampai hari ini saya mengajar dari 2008, saya tak pernah menyalami mahasiswa.